Nah, gimana kita menentukan kita di atas jalan yang benar? Ambil Al-Quran dan Sunnah dan praktekkan seperti Nabi dan para sahabat. Dah selesai. Misalnya antum nak tahu kita baca Yasin benar atau bukan, lihat saja. Pernah kematian istrinya? Pernah. Ketika istrinya mati, surah Yasin dah turun. Mulai ragu lah. Ketika istrinya meninggal, surah Yasin dah turun tu belum? Ustaz ahli qiraat. Alun lagi. Surah Yasin Madaniyah sah di Madinah turunnya, sedangkan istrinya meninggal di Makkah tahun ke-10 Hijriah. Taib. Tapi pernah hendak beliau meninggal anaknya? Pernah? Siapa? Seluruh anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Taib. Nah, ketika mereka meninggal, surah Yasin dah turun. Sudah turun apa belum? Sudah. Ada enggak satu pun riwayat Nabi SAW membacakan Yasin untuk anak-anaknya yang sudah meninggal? Ada? Ada. Alhamdulillah tidak ada. Berarti kita lihat prakteknya Yasin itu di zaman sahabat dan zaman Nabi berbeda dengan praktek di zaman kita. Nah, tahu tak kita mana yang benar? Tahu tak kita mana yang benar jadinya? Tentu amalan Nabi dan para sahabatnya. Oh enggak, kan Nabi bilang surah Yasin itu qalbul Quran. Iya betul, tidak ada masalah. Bacalah Yasin, tidak ada masalah. Kita bukan tidak baca Yasin, tapi bukan Yasinan. Sama juga dengan tahlil, kita bukan tidak bertahlil, tapi bukan tahlilan. Sama dengan salawat, kita selalu bersalawat, tapi tidak salawatan. Nah demikian juga kalau kita mengetahui tentang akidah, kita lihat di zaman Nabi, zaman sahabat, ada orang yang membantah Nabi SAW atau tidak meragukan, ya Rasulullah, kalau dia Allah Ta'ala batampik tinya. Dicari tidak ada satu pun sahabat yang mendebat. Bertanya pun tidak. Kira-kira mereka cerdik atau tidak? Sahabat cerdas atau bukan? Taib. Itu kaji tidak tapi gitu dah. Tapi mereka paham bahawa tidak boleh meyakini tentang Allah kecuali dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang mengingkari hari ini bahwa Allah di atas dengan alasan Allah mawjud bila makan, pakai hadis palsu. Allah ada tanpa tempat. Lalu kita katakan ini salah. Apa sebab? Sebab yang cerdas berpikir, mereka tidak pernah membantah firman Allah Ar-Rahmanu ala arsy istawa dan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jelas ya? Jelas ya? Misalnya kita lihat lagi hari Jumat. Nabi pernah sholat Jumat berapa kali? Tak tetong. Bisa dihetongnya loh, tak tetong. Jumat berapa kali setahun? Tak pernah betong 52 kali dalam setahun. Bila turun kewajiban Jumat? Tahun pertama Nabi hijrah. 6 hari atau 7 hari setelah Nabi hijrah turun perintah Jumat. Berarti tahun pertama. Nabi berapa lama di Madinah? 10 kali 52
berarti 20 kali. Wa qalun misalnya ada nabi mungkin musafir. Sah? Ada nabi musafir tak? Dah. Kemudian atau nabi sedang berjihad. Tahulah tinggal sampai atu kalinya Jumat. Sampai atu kalinya Jumat. Tu disampai dek sahabat ke awak contoh apa Jumat di zaman nabinya. Lainnya ilai baswa. Basang ada pula Bilal tukang sorang tungkek ke Nabi sambil mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada nawa ilai menawa kan tak ada. Kalau tak ada berarti kita tahu bahwa salawat Nabi dalam bentuk seperti ini tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi senang nonton dengan salan batunya ya. Senangnya kan. Tapi kalau nak belok bahaya. Ya sodor nu pada halilnya ustaznya. Sodor nu pada halil. Nya bilolah ada ahli batil yang tak pada halil. Semua orang berdalil. Ya, orang-orang ahli batil, aliran-aliran menyimpang semuanya ada dah dalil. Khawarij punya dalil tak? Punya dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, Qadariyah punya dalil. Semua punya dalil. Jelas ya? Iya tak? Nah, uang dan pay apa nomor minta ke kuburan ada dalil. Ada dalil sodok. Sampai Yasinan mereka ada dalil lah. Bukan tunjuk enggak? Ya tunjuk. Baik, azan kita. Azan dulu nah.